Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi yaitu di Janis Channel Bolo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 faktor atau 5 cara supaya tanaman tomat kita itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan bunga dan buah yang melimpah. Karena 5 hal ini Bolo itu sangat penting untuk para pembudidaya tanaman tomat. Intinya pada kesempatan kali ini saya tidak menggurui. Pada intinya saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat tanaman tomat ini bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Baik, sebelum saya lanjut, buat sahabat-sahabat, seperti biasa, harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Apabila sahabat-sahabat ada yang kurang sehat atau yang lagi diuji dalam kondisi sakit, harapan saya sahabat-sahabat penyakitnya lekas diangkat dan lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana cara untuk perawatan tanaman tomat yang agar supaya tanaman tomat itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat. Langsung ke pokok pembahasan sahabat. Baik sahabat, langkah pertama yaitu melakukan perempelan pada tunas-tunas air. Proses pelempelan ini bisa kita lakukan setiap 20 hari atau 10 hari. Pokoknya pada intinya apabila muncul tunas-tunas pada tanaman tomat itu harus kita rempelin, karena tunas-tunas itu bisa menghambat nutrisi, atau nutrisi itu akan terbagi tunas-tunas air atau tunas-tunas yang tidak produktif. Ini ada ketiak daun. Di ketiak daun muncul tunas-tunas baru seperti ini. Ini sebenarnya udah beberapa kali saya melakukan perempelan, tapi dia muncul lagi dan tumbuh lagi. Maka dari itu kita harus benar-benar setiap minimal itu 10 hari sekali kita ngecek kepada tanaman tomat kita. Apabila dia sudah muncul bunga seperti ini, ini ada beberapa muncul bunga sahabat seperti ini. Kita harus melakukan perawatan atau perempelan berkala, karena tunas-tunas air itu akan muncul di bagian ketiak-ketiak tanaman tomat kita. Minimal pokoknya sekitar 10-15 hari. Itu kita harus selalu kontrol, dan kita apabila tunas-tunas air itu muncul maka kita harus hilangkan. Ini contoh-contoh tunas air. Tunas air itu biasanya munculnya di bawah batang Y. Ini batang Y. Seperti ini. Pokoknya dia muncul di bawah batang Y atau di atas batang Y itu harus kita rempelin. Kita ambil. Contoh yang lain saya beritahu, tunas air yang ada di atas batang Y. Coba kita lihat, karena ini kemarin barusan kayak melakukan perempelan, jadi sebagian tunas-tunasnya sudah saya rempelin. Ini contoh yang ada di atas batang Y sahabat. Ini adalah batang Y-nya. Ini batang Y-nya, di atasnya muncul tunas di ketiak daunnya. Ini kita harus rempel. Seperti ini. Karena udah ada beberapa yang sudah muncul bunga, jadi kita harus melakukan perempelan atau perawatan atau pemangkasan batang-batang atau daun-daun yang sudah menguning, supaya fungsi dari perempelan ini adalah supaya nutrisi yang terserap oleh batang tanaman tomat ini nanti dia tidak terbagi atau dia langsung fokus ke proses pembuahan. Dan tentunya yang di atasnya nanti muncul lagi bunga-bunga atau bakal buah seperti ini. Juga yang bagian sini coba kita lihat. Ini muncul banyak yang di bawah-bawah batang atau tunas-tunas yang tumbuh di bawah batang Y. Seperti ini. Bisa sahabat-sahabat lihat.
ini jangan kita ragu-ragu, kita potong aja sahabat, kita buang saja karena ini nanti akan menghambat pertumbuhan atau akan menyerap nutrisi yang tentunya fokus ke buahnya. Jadi kalau batang atau tunas ini kita biarkan, itu nanti akan menghambat pertumbuhan buahnya. Seperti ini kita buang, jangan ragu, pokoknya kita buang saja. Apabila dia itu tidak ada bercak atau daunnya ini seger, nah tidak ada penyakit, kita buang di bawahnya nggak apa-apa. Cuman kalau dia bercak-bercak, kita harus singkirkan atau kita musnahkan. Nah ini contohnya seperti ini. Kita pokoknya yang di bawah atau di atas batang Y, kalau dia munculnya di atas ketiak daun, kita buang. Nah ini kita buang saja. Kecuali kalau di batang Y cuman dia munculnya tidak di ketiak daun, nah itu seperti ini contohnya, itu kita biarkan saja. Jadi kita biarkan karena dia munculnya tidak di atas ketiak, cuman dia di batangnya seperti ini. Terus lanjut ke cara kedua, yaitu penimbunan batang tanaman tomat yang sudah muncul akarnya. Maksudnya akarnya di bawah itu sudah keluar. Contohnya seperti ini. Ini kita geser ke sini. Nah ini contohnya sahabat. Apabila sahabat-sahabat nanam tomat, itu pasti nanti akan muncul akar-akar yang di permukaan tanahnya atau di permukaan media. Apabila sahabat-sahabat punya tanaman tomat terus dia sudah muncul akar-akar di permukaan seperti ini, kita harus melakukan penimbunan media tanam kembali. Kalau emang itu media tanamnya besar seperti ini, kita bisa gali atau kita keruk dari sampingnya. Nah seperti ini contohnya. Cuman kalau tanaman di polybed itu lebih baik kita lakukan penambahan media tanam baru, karena kalau kita mengeruk samping-sampingnya ini, kalau kurang hati-hati itu nanti akan membuat akar yang ada di polybed ini akan patah. Cuman kalau polybednya besar ukuran 40 seperti saya ini, kita untuk penimbunan awalnya bisa kita lakukan di media yang ada di polybed. Nah seperti ini. Karena fungsi penimbunan ini, dia nanti akan membentuk akar-akar baru di bagian batang pangkalnya ini. Karena semakin banyak akar yang ada di dalaman tomat itu, secara tidak langsung itu nanti akan mempermudah penyerapan nutrisi untuk membutuhi nutrisi yang ada di tanaman tomat. Lanjut sahabat, setelah kita melakukan proses kedua, langkah ketiga, menghilangkan gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman tomat. Karena gulma itu nanti akan menghambat atau nutrisi yang ada di tanaman tomat itu akan terbagi atau terbelah atau diserap gulma yang ada di tanaman tomat itu. Nah ini contohnya seperti ini. Ini juga ada yang sudah saya bersihkan dan ada yang belum. Nah, sengaja sekali lagi untuk pembuatan video ini supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Nah ini contoh gulma. Nah apabila di tanaman tomat di polybed ataupun di area langsung atau di tanah terbuka, itu kita harus menjaga atau menghilangkan gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman tomat. Nah ini atau rumput-rumput seperti ini, karena rumput ini secara otomatis dia akan menyerap nutrisi yang kita berikan di media tanam ini. Nah kita cabut-cabut saja, karena gulma ini di samping dia itu menyerap nutrisi, gulma ini juga untuk bersarangnya hama-hama penyakit kayak belalang, semut, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita bersihkan, sebaiknya kita singkirkan atau kita buang di tempat yang jauh dari
tanaman tomat kita. Nah, setelah kita lakukan langkah ketiga, kemudian kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu adalah pembuangan daun yang ada di paling bawah atau daun-daun yang sudah menguning. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, daun-daun di bawah. Ini kebetulan bawahnya sudah saya rempelin sudah beberapa kali. Cuman setelah beberapa hari kemudian itu akan muncul lagi daun-daun yang menguning seperti ini. Jadi apabila tanaman tomat sahabat itu sudah ada daun yang menguning atau daun-daunnya seperti ini bertanda daun ini sudah tidak maksimal dan ini akan menyerap nutrisi yang lebih besar. Jadi kita sebaiknya kita potong. Nah, karena fungsi perempelan ini itu nanti akan membuat sirkulasi udara di tanaman tomat di bagian bawah ini, dia akan lebih tersinari matahari dan dia mendapatkan udara yang segar, atau intinya tidak menghambat sinar matahari yang masuk ke dasar tanaman atau media tanam yang ada di bawahnya, dan tentunya itu juga akan mengurangi serangan penyakit yang akan menyerang tanaman tomat kita. Lanjut sahabat, setelah kita lakukan langkah keempat, langkah yang kelima itu adalah langkah yang tidak kalah penting, yaitu kita harus melakukan perawatan dari step ke step, dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena 5 ini adalah penunjang utama pada tanaman tomat supaya tanaman tomat ini bisa berbunga, bisa berbuah, dan bisa menghasilkan. Faktor yang kelima itu adalah pemberian nutrisi yang secara tepat dan benar. Nutrisi yang tepat itu gimana sih? Itu sudah saya bikin video sebelumnya, bisa sahabat-sahabat buka di channel saya, yaitu di Danis Channel. Nah, itu sudah saya berikan step by step. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.